Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang siswi sedang berjalan menuju laut sejauh 2 km. Tahukah kamu apa itu jarak? Mungkinkah jarak bernilai negatif? Materi pada hari ini adalah konsep nilai mutlak. Lalu, apakah hubungan nilai mutlak dengan jarak? Untuk mengetahui materi ini lebih lanjut, tonton terus ya video ini sampai selesai. Nilai mutlak X disimbolkan dengan kurung seperti pada video ini. Nilai mutlak dapat diartikan sebagai jarak suatu bilangan dari 0 pada suatu garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Ingat, tanpa memperhatikan arahnya. Karena tidak memperhatikan arahnya, maka nilai mutlak tidak mungkin bernilai negatif. Masih bingung? Yuk simak contoh video berikut. Berapakah nilai X yang memenuhi nilai mutlak X sama dengan 4? Kira-kira berapa ya? Seperti yang tertera pada garis bilangan, tampak jelas ya berapa nilainya. Nah, karena nilai mutlak merupakan jarak dari 0 tanpa memperhatikan arah, maka nilai yang memenuhi adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan min 4. Dengan kata lain, maknanya adalah bilangan X sama dengan 4 ataupun X sama dengan min 4 apabila dimutlakkan akan berjarak 4. Hal ini juga berlaku pada fungsi aljabar. Untuk f(x) yang merupakan suatu fungsi bentuk aljabar dan k bilangan real positif, maka berlaku sifat ini, yaitu mutlak f(x), f(x)-nya ini fungsinya ya, mutlak f(x) sama dengan k, maka f(x) akan ada dua kemungkinan, yaitu sama dengan k atau sama dengan negatif k. Jadi, f(x) yang bernilai k ataupun negatif k, apabila dimutlakkan, hasilnya akan positif k. Agar tidak bingung, yuk simak contoh 2 berikut. Jadi, ada sebuah fungsi yang dimutlakkan, yaitu fungsinya adalah 3x tambah 1, dan bilangan real positifnya adalah 5. Yang diminta adalah himpunan penyelesaian dari fungsi nilai mutlak ini. Jadi, tentukan himpunan penyelesaian fungsi mutlak 3x tambah 1 sama dengan 5. Sesuai dengan sifat yang sudah dipaparkan tadi, apabila sebuah fungsi dimutlakkan, maka bilangan realnya akan positif dan negatif. Jadi di sini mutlak 3x tambah 1 sama dengan 5. Maka akan ada dua kemungkinan, yaitu 3x tambah 1 sama dengan 5 atau 3x tambah 1 sama dengan min 5. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kelompokkan sesama variabel dan yang tidak memiliki variabel x. Jadi 3x sama dengan 5 kurang 1. Atau 3x sama dengan min 5 kurang 1. Selanjutnya kita kurangkan, jadi 3x sama dengan 4 atau 3x sama dengan min 6. Karena yang diminta adalah himpunan penyelesaian, yaitu maksudnya adalah nilai dari x, maka kita harus mencari nilai x-nya. Jadi x sama dengan 4 dibagi 3 atau x sama dengan min 6 dibagi 2. Nah, tetap ya x sama dengan 4/3 atau min 6 per 2 itu kan min 3, maka atau x sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4/3 atau x sama dengan min 3. Berikut ini adalah definisi dari nilai mutlak yang paling umum dan sering digunakan dalam berbagai soalan, yaitu mutlak x sama dengan x jika x-nya besar dari sama dengan 0, atau min x jika x-nya kecil dari 0. Agar lebih jelas, mari simak contoh 3 berikut ini. Tentukan nilai x yang memenuhi nilai mutlak x tambah 3 dengan x adalah bilangan real.
Langkah penyelesaiannya sesuai dengan definisi yang telah saya paparkan tadi. Karena soalnya adalah mutlak X tambah 3, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, X tambah 3 jika X-nya besar dari sama dengan 0, atau min dalam kurung X tambah 3 jika X-nya kecil dari 0. Nah, yang pertama untuk X tambah 3, apabila kita mencari nilai X-nya, maka X sama dengan min 3. Karena poin kedua adalah negatif kurung X tambah 3 atau dalam artian min X dikurang 3, maka min X sama dengan 3. Karena yang diminta adalah nilai X, positif ya, positif X, maka X sama dengan min 3. Jadi nilai mutlak dari X tambah 3 itu adalah min 3 nilai X-nya. Untuk pemaparan yang terakhir adalah terkait sifat-sifat nilai mutlak. Namun, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh ataupun terperinci karena akan dibahas di video part selanjutnya. Terlihat pada video ini ada 8 sifat-sifat nilai mutlak yang akan berfungsi untuk menjawab soal-soal yang bervariatif lainnya terkait nilai mutlak. Yang pertama, mutlak dari min X itu akan sama dengan X. Ingat, tanda negatifnya berada di dalam nilai mutlaknya ya. Itu akan sama nilainya dengan mutlak X. Akan berbeda apabila tanda negatifnya berada di luar mutlak. Sifat yang kedua, mutlak X itu akan sama dengan akar dari X yang dikuadratkan. Sifat ketiga, mutlak dari X kuadrat akan sama dengan X kuadrat. Karena pada mutlak itu bernilai positif ya. Dan X kuadrat itu akan selalu positif. Sifat selanjutnya yaitu X dikurang Y yang dimutlakkan itu akan sama dengan mutlak dari Y dikurang X. Jadi ketika X yang dikurang Y ataupun Y dikurang X, apabila posisinya itu dalam mutlak, itu akan bernilai sama karena tidak ada istilah negatif dalam mutlak. Sifat selanjutnya adalah perkalian, yaitu mutlak X kali Y. Jadi XY-nya dikalikan di dalam mutlak akan sama ketika dia dipisah. Jadi akan sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Sifat yang selanjutnya, pembagian, sama juga seperti perkalian. Jadi ketika mutlak X dibagi Y, itu akan sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Dengan syarat, Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena apabila penyebutnya itu 0, maka tidak akan ada nilainya dalam pembagian. Sifat selanjutnya yaitu penjumlahan, tapi ini dalam pertidaksamaan ya. Jadi ataupun dalam persamaan juga berlaku. Jadi mutlak X tambah Y kecil dari sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Begitu juga dengan pengurangan, mutlak X dikurang mutlak Y kecil dari sama dengan mutlak X kurang Y. Jadi berkebalikan ya dengan sifat penjumlahan tadi. Apabila mutlak X dikurang mutlak Y, dia akan kecil dari sama dengan ketika digabung pengurangannya, yaitu mutlak X dikurang Y. Demikian video penjelasan terkait konsep nilai mutlak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa komen below. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Remember, trust yourself.